Ini video yang diproduksi secara cepat karena seperti video sebelumnya dibikin karena kebutuhan respon. Semalam itu saya menonton video Gosani Farhan yang membacakan surat terbuka Kiai Imaduddin untuk Mahdi Rojai. Lantas saya buka nahdlatululum.com untuk membaca detailnya. Ya Sayyidi, wahai Tuanku Mahdi Rojai, maka nafi syajarah al-barakah wa bayyinatun shorihatun bi'annahu laisa li Ahmada ibnun muqibun ismuhu Ubaidullah. Wahai Tuanku Mahdi Rojai, apa yang termaktub dalam asyajarah al-mubarakah itu sudah jadi bukti yang sangat terang kalau Ahmad tidak memiliki anak yang memiliki keturunan bernama Ubaidillah. Wa syuhratu ayil istifadatu la taqtadi hukman iza khalafat bayyinatan. Dan syuhro dan istifado itu tidak berarti apa-apa ketika bertentangan dengan bayinah itu. Wahya kama fi surah Ataliyah. Ini analogi yang unik dari Kiai Imad. Kana Zaitun yantaqilu ila qaryatin jadidatin hamilan sobiyatan minatabanni. Jadi Zaid berpindah ke dusun yang baru membawa seorang anak perempuan hasil adopsi. Aqarraha annaha bintuhu min sulbihi, tsumma ishtahara bainan nasi annaha bintuhu. Kemudian kemudian Zaid ini mengklaim bahwa anak adopsi ini adalah anak biologisnya. Lantas sudah terkenal di dusun itu kalau dia adalah anak kandungnya. Fayajuzu li ahadin ayyashhada 'indal khasmi bi annaha bintuhu. Jadi setiap orang memberikan kesaksian ketika ada persengketaan bahwa anak perempuan ini adalah anak kandungnya. Wala yu'addu kadziban fi syahadatihi li syuhrati dzalika. Dan orang yang melakukan persaksian itu tidak bisa disebut dusta karena sudah terkenal kalau anak adopsi ini adalah anaknya Zaid. Wala yunkaru sukutun nasi fi wilayati Zaidin laha fi nikahiha. Dan diamnya orang-orang yang melihat bahwa Zaid menjadi wali atas pernikahan fulanah atau anak adopsi ini bisa dibenarkan. Walakin naman ya'rifu annaha minatabanni li Zaidin fala yajuzu lahu ayyasyhada bi annaha bintuhu. Akan tapi orang yang mengerti kalau fulana ini adalah benar-benar anak adopsi tidak boleh bersaksi kalau dia adalah anak biologisnya. Wa yajibu zajruhu fi ayyakuna waliyan laha fi nikahiha. Dan bagi orang yang sudah mengerti kalau dia adalah anak adopsi, dia harus menentang kalau Zaid bakal menjadi wali nikahnya. Walau kanati syuhratu fi jami'in ha'il alam annaha bintuhu. Meskipun sudah populer kalau anak perempuan ini adalah anak kandungnya. Dan inilah yang lucu. Saya itu belum sekalipun melihat Kiai Imad melakukan kritik sumber atas argumennya sendiri. Jika Kiai Imad melakukan uji kritik, biasanya ditujukan dan hanya ditujukan kepada argumen orang yang menyebutkan Ahmad Al-Muhajir punya anak bernama Abdullah. Kenapa Kiai Imad perlu mengkritik sumbernya sendiri? Ya karena sejak awal beliau mengatakan kajiannya adalah kritik historis. Kritik historis mana yang tidak melakukan kajian kritik untuk penemuannya? Oh mungkin Kiai Imad sudah melakukannya, jadi tidak perlu dipublikasi. Kritik macam apa yang dilakukan Kiai Imad? Lawang beliau itu jelas ngomong, Asyajarah al-Barakah mengatakan si Fulan anaknya 3. Maka anaknya ya 3 itu tadi. Ini bukannya kajian historis, tapi ini taklid. Jadi gini. Asyajarah al-Barakah itu kan kitab historis, ditulis oleh orang di masa lalu dan berisi nama-nama orang di masa lalu. Jika membacanya secara harfiah sesuai apa isinya begitu saja, tentu itu bukan sikap seseorang yang mengaku sedang melakukan kajian historis. Jadi kita ini sedang melacak orang di masa lalu. Dia tinggal jauh di sana dengan fasilitas perekaman historis yang sangat terbatas. Minimal jika dibandingkan fasilitas perekaman historis di masa sekarang lah ya. Jangankan foto hitam, bahan untuk menuliskan suatu peristiwa saja masih sangat terbatas. Nah, sudahkah Kiai Imad berpikir sampai ke sana? Saat Kiai Imad mengatakan Zaid pergi ke dusun baru membawa anak perempuan hasil adopsi yang diakui sebagai anak biologisnya, saya itu tidak melihat Kiai Imad melakukan kritik historis, paling tidak pada argumennya. Tapi beliau ini memperkuat kesimpulan yang sudah ia dapati sejak awal. Bagi saya ini bukan sikap seorang peneliti. Peneliti itu diantarkan sumber bacaan dan penelitiannya kepada kesimpulan, bukannya sebaliknya. Kenapa saya melihat Kiai Imad seperti itu? Karena beliau cuma mengambil satu-satunya pendapat dari ulama Ashab, tidak melakukan kritik historis terhadapnya, kemudian memastikan itu sebagai dalil qot'i yang tidak bisa diganggu-gugat. Jadi logikanya kan begini, kenapa anak perempuan yang dibawa Zaid di kampung itu diklaim sebagai anak adopsi? Karena Asyajarah al-Barakah mengatakan Zaid tidak memiliki anak biologis. Pertanyaannya, seberapa akurat informasi itu? Apakah benar kitab itu mendapatkan informasi yang tepat? Seberapa luas informasi yang ia sajikan di dalam kitabnya? Apakah meliputi dusun baru yang didatangi Zaid? Siapa tahu Zaid menikah di luar jangkauan penulis Asyajarah al-Barakah tadi dan tidak mengetahuinya. Dan ternyata anak perempuan yang ia bawa di dusun itu benar-benar anak biologisnya.
Semua itu masih mungkin. Loh, Muhaqqiq kitab itu bilang, jika Fakhruddin mengatakan Umar tidak memiliki anak kecuali satu orang, itu artinya sudah qot'i dan sudah pasti. Gini loh, dan ini untuk semua orang yang mendukung kajian Kiai Umat sebagai kajian ilmiah ya. Ketika Asadurrahman Barokah mengatakan Umar tidak memiliki anak kecuali satu orang, ternyata informasi yang sezama dengan Fakhruddin mengatakan Umar ini anaknya tiga. Dan tiga anaknya ini berketurunan. Hingga ulama nasab setelah Fakhruddin bertemu keturunan mereka secara langsung. Kenapa saya tahu? Ya karena sudah melakukan uji sampel pada Syajarah Al-Barakah. Saya mengambil 10 lembar secara acak di kitab itu. Dari masing-masing lembar itu saya tulis 10 nama. Jadi saya mengantongi 100 nama nih. 100 nama ini saya uji dengan kitab sebelum Fakhruddin, sezaman dengan Fakhruddin, dan sesudah Fakhruddin. Coba lakukan hal yang sama jika Anda tidak percaya. Silakan ambil 100 nama acak di Asyajarah Al-Barakah dan lakukan seperti saya. Hasilnya, jika hitungan statistik saya benar, Anda akan mendapati 7-21 nama dalam Asyajarah itu bermasalah. Saya bukannya ragu dengan kitab Asyajarah Al-Barakah. Saya cuma khawatir Kiai Umat memakai informasi yang tidak lengkap dan beliau tidak menyadarinya. Lantas, benarkah Abdullah ini sunyi selama 550 tahun? Ya tidak, karena ada dokumen dari komunitas muhaditsin yang saklek untuk urusan sanad dan matan, titik mangsanya pada tahun 589 Hijriah, yang mengkonfirmasi 2 sampel nama keturunan Abdullah dari jalur Jadid yang wafat sebelum Fakhruddin lahir, dan 3 nama dari jalur Alawi yang sezaman atau setelah Fakhruddin meninggal. Fakhruddin tidak mencatat nama-nama itu di dalam Asyajarah Al-Barakah ya karena memang letak geografisnya tidak terjangkau sampai padanya. Kenapa? Silakan kembali ke 100 nama acak dalam Asyajarah Al-Barakah tadi yang telah Anda kumpulkan dan tulis di mana saja wilayah 100 nama itu tinggal. Nah, tulis saja di Excel atau di Microsoft Word. Jika saya tidak keliru, nggak ada satupun yang tinggal di selatan Madinah. Kalaupun ada yang tinggal di Madinah, nama itu tidak didapatkan Fakhruddin secara langsung, tapi telah disebutkan sebelumnya oleh Al-Ubaidili, Al-Umari, atau Ibnu Tubatuba, yang tidak lain adalah ulama nasab sebelum Fakhruddin sekitar 200 tahun. Melacak Abdullah dari satu kitab tunggal itu keliru, karena sumber historis itu tidak hanya itu. Benarkah sampel-sampel nama itu keturunan Abdullah? Jangan-jangan itu cuma klaim kalau mereka adalah keturunan Abdullah. Kan tidak ada informasi kalau Ahmad Al-Muhajir punya anak bernama Abdullah. Ingat, kita tidak pernah tinggal bersama mereka dan tidak pernah hidup sezaman dengan mereka. Kita hidup di masa sekarang yang hanya mendapatkan informasi sedikit dari masa lalu yang diproduksi dari manuskrip-manuskrip tua. Tepat disinilah kita memakai syuruh wastifadoh di masa lalu. Nah, bagaimana caranya? Begini, Sirru Silsilah Al-Alawiyah yang ditulis oleh Al-Bukhari tidak pernah menyebutkan anak Isa Ar-Rumi selain Husain. Silakan cek, saya sudah pastikan kalau kitab ini hanya menyebutkan Husain sebagai satu-satunya anak Isa Ar-Rumi. Dia hidup sezaman dengan Isa Ar-Rumi loh. Kenapa tidak sampai menyebut nama lain selain Husain? Apakah dia tidak tahu? Nah, itu perkara lain yang butuh penjelasan yang rumit ya. Tapi coba geser ke kitab Tahdzibul Ansab karya Al-Ubaidili. Jarak wafat penulis ini dengan Isa Ar-Rumi sekitar 145 tahun. Dari mana Al-Ubaidili bisa menyebut Ahmad Al-Muhajir sebagai anak dari Isa Ar-Rumi, padahal informasi paling awal cuma menyebut Husain sebagai satu-satunya anak Isa Ar-Rumi. Ya karena ia sezaman dengan cicitnya yang bernama Muhammad Abu Ja'far yang buta. Sebelumnya ia tinggal di Roy, kemudian mudik ke Basrah, wafat di sana, dan Al-Ubaidili menyaksikan wafatnya. Dan Abu Ja'far yang buta ini punya saudara di Iran. Al-Ubaidili memakai syuhroh wastifadoh untuk mengisbatkan Abu Ja'far kepada Rasulullah. Ya karena kepopuleran keturunan Rasulullah itu masih bisa dijangkau Al-Ubaidili dan dikonfirmasi Ibnu Tubatuba. Di samping keduanya sudah menghafal nama ayah, kakek, buyut satu tobakat untuk mengkonfirmasi silsilah Abu Ja'far ini. Lantas dari mana kita mengandalkan syuhroh wastifadoh untuk memvalidasi sampel-sampel nama tadi? Apakah benar-benar keturunan Abdullah atau tidak? Ya dari testimoni orang-orang sezaman dengan sampel nama tadi. Sampel itu dikenal para sejarawan dan ilmu nasab dengan julukan Al-Husaini, dipanggil dengan Asy-Syarif, disebut dengan Al-Yamani, julukannya Al-Hadromi, ada yang memakai kunyah Abi Jadid dan menyebut klannya Ba'alawi, nisbatnya itu Alu Abi Alwi, dan lakop-lakop lain yang mengarah kepada Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir. Testimoni sebanyak ini masa mau dikalahkan dengan kesaksian satu kitab yang tidak lengkap bernama Syajarah Al-Barakah. Saat Kiai Umat membuat analogi Zaid pergi ke dusun bawa anak adopsi, di kepala saya itu terbayang-bayang seperti ini. Kiai Umat sedang mengukur suhu badan seseorang dengan termometer A.
Termometer A ini dibuat oleh muhakik yang berkata, jika ia menunjukkan angka 37, maka suhu tubuh Anda adalah 37 derajat. Jika Kiai Imad adalah peneliti yang jitu, bukan pasien ya, kalau pasien saya tidak bahas. Jika Kiai Imad adalah peneliti yang jitu, ia akan mengambil termometer jenis lain atau dari merek lain untuk mengukur suhu badan orang yang sama. Untuk apa? Untuk memastikan apakah termometer A ini akurat atau tidak. Ya karena saya sudah melakukannya. Saya sudah mencoba termometer B, termometer C, termometer D. Ternyata suhu badan orang ini 33 derajat dan dia baik-baik saja. Beda dengan termometer A yang mengindikasikan ia demam. Jadi apa yang dipikirkan Kiai Imad ketika masih kekeh memakai termometer A, melacak orang di masa lalu itu tricky ya kawan-kawan. Cukup rumit, tidak semudah mengakses kitab di Maktabah Syamilah lantas menganulir silsilah orang. Nah, apakah Ubaidillah adalah benar-benar Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir? Bagaimana cara mengetahuinya? Ya kita bahas di video lain. Saya Rumah Labas, ini Pak Manjangantor, sampai jumpa.